Shalom saudara, senang sekali kita bertemu lagi dalam ibadah online GBI Miracle Service Wates. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan selalu. Sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Mari satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan karunia-Mu Tuhan, untuk anugerah-Mu yang begitu besar bagi setiap keluarga kami masing-masing Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Seluruh nafas ini Tuhan kami percaya semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami dah mulai ibadah hari ini Tuhan, berkati ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu mengalir kuat di hati kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, hari ini kita mau bersuka cita bagi nama Tuhan. Kita mengangkat satu pujian, segala puji syukur, yuk. Yeay. Bila segala yang bermanfaat memuji nama Tuhan, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah, mari bertepuk tangan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Sekali lagi nyatakan haleluya. Haleluya. Kita mau datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Persiapan setiap hati kita boleh masuk hadirat kata yang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, campur tangan-Mu Tuhan dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan. Terima kasih segala kebaikan yang diberikan kepada kami Tuhan. Biar Kau yang menguji setiap hati kami Tuhan. Kau dapati setiap hati kami untuk selalu setia ya Bapa. Yesus. Terima Yesus. Haleluya. Pujilah Aku Tuhan. Pujilah Aku Tuhan. Cobalah Aku Tuhan. Selidiki batinku dan hati.
rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah setiap hati kami Tuhan. Yes Lord. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu
sumber kekuatan bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau penolong kami yang kami percaya Tuhan. Tiada nama lain selain nama Yesus. Haleluya. Yesus. Yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, Yesus Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih, kami ucap syukur buat pagi hari ini, dan setiap kami rindu Tuhan untuk beribadah padamu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Engkau yang berbicara atas setiap kami, mari berikan setiap kami roh hikmat dan wahyu agar kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Dan kami menyerahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menuntun hamba-Mu ini dalam berbicara. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Yeremia 29 ayat yang keempat sampai dengan yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anak-anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu,
dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebagai nasnya akan saya ambilkan dari ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengar adalah cuplikan dari surat yang ditulis oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang Israel yang berada di dalam pembuangan, yang telah diangkut oleh Raja Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel atau Babilonia. Mungkin kita mengenalnya sekarang sebagai negara Irak. Bangsa Israel dibuang ke Babel karena mereka terus berpaling dari Allah. Semenjak mereka dibawa ke tanah perjanjian oleh Tuhan, mereka terus memberontak kepada Allah. Kita mengenal bangsa Israel sebagai bangsa yang tegar tengkuk. Mereka menolak Tuhan, bahkan mereka meminta raja untuk menggantikan Allah bagi mereka. Namun Allah tetap mengasihi mereka dan memberikan raja bagi mereka. Namun sayangnya, raja-raja yang telah diberikan ini membawa Israel semakin jauh dari Tuhan. Mungkin ada sebagian raja yang hidup benar, tetapi banyak dari mereka yang akhirnya membawa Israel kepada penyembahan berhala atau dewa-dewa seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dan ini membuat sakit hati Tuhan, sehingga Allah membuang bangsa Israel ini dan menyerahkan kepada Raja Nebukadnezar untuk dijadikan sebagai tawanan dan diangkut ke Babel. Namun di balik hukuman yang Tuhan berikan ini, Allah tetap mengasihi bangsa Israel, dan Allah menghibur bangsa Israel ini. Dan melalui Yeremia, Allah berpesan pada bangsa ini supaya bangsa ini menjalani kehidupan yang normal selama masa pembuangan. Dan masa pembuangan ini cukup lama, yaitu 70 tahun seperti yang tertulis di ayat yang ke-10. Di ayat yang 10 dikatakan demikian, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kami ke tempat ini. Ke tempat ini yang dimaksud adalah kembali ke Yerusalem. Jika rata-rata usia manusia adalah 70 tahun, maka masa pembuangan di Babel ini adalah seumur hidup. Ketika seseorang yang baru dilahirkan dari Yerusalem dibawa ke pembuangan, kemudian masa 70 tahun ini dilewati, maka ketika Allah menggenapi janjinya untuk membawa mereka pulang, mungkin usia mereka sudah tua, mereka sudah lanjut usia, atau mereka yang sudah berusia lanjut saat dibawa ke Babel, mungkin mereka sudah tidak bisa menikmati lagi kampung halamannya karena sudah meninggal di tanah pembuangan. Karena itulah sambil menantikan janji Allah untuk memulangkan mereka, bangsa Israel harus menjalani kehidupan yang normal. Mereka diperintahkan untuk membangun rumah, membuat kebun agar mereka dapat mencukupi kebutuhan kehidupan mereka sehari-hari, kebutuhan pangan mereka sehari-hari. Kemudian mereka juga harus membangun rumah tangga supaya keturunan mereka tidak habis. Namun hal ini harus mereka alami supaya mereka dapat mengerti tentang didikan Tuhan ini, supaya bangsa Israel dapat membedakan berada di dalam tangan Tuhan dan
bagaimana rasanya dibuang oleh Tuhan yang jauh dari berkat. Mereka harus berjuang untuk menghidupi kebutuhannya sendiri. Berbeda dengan ketika mereka di kotanya sendiri, di Yerusalem, di tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, yang melimpah dengan susu dan madunya, sedangkan di dalam pembuangan mereka harus merasakan hal-hal yang tidak mengenakan. Tetapi hal itu harus mereka alami supaya mereka dapat belajar bahwa Allah begitu mengasihi mereka. Selain mereka harus mencukupi kebutuhannya sendiri, mereka juga dituntut untuk menjadi berkat bagi kota di mana mereka tinggal, seperti yang diperintahkan di ayat yang ke-7 tadi, supaya mereka mengusahakan kesejahteraan bagi kota itu dan berdoa bagi kota di mana mereka dibuang, karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan mereka juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan yang telah kita dengar tadi, ada 3 hal penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah Tuhan tidak pernah merancang kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Pembuangan yang dialami bangsa Israel tidak dimaksudkan untuk mencelakakan bangsa Israel, tetapi untuk mendidik mereka supaya bangsa Israel sadar akan kesalahannya, sehingga mereka dapat menerima janji-janji dari Tuhan, yaitu masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh dengan harapan, seperti yang tertulis di Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini terjadi krisis yang melanda dunia akibat COVID-19. Mungkin ada yang berkata bahwa COVID-19 ini adalah sebuah konspirasi. Ada juga yang berpendapat bahwa COVID-19 ini adalah hukuman dari Tuhan. Apapun pendapat orang, kita percaya bahwa apa yang dialami dunia ini diizinkan Tuhan terjadi untuk kebaikan manusia, agar manusia mencari Tuhan. Kalau kita merenungkan lebih lanjut, ada banyak hal-hal positif yang dapat kita ambil. Misalnya dengan adanya pembatasan untuk keluar rumah, keluarga menjadi bagian yang sangat berarti. Ada banyak waktu untuk keluarga, ada banyak waktu bersama-sama dengan keluarga, menghabiskan waktu bersama keluarga, saling berbincang, saling membangun komunikasi dan sebagainya. Orang tidak lagi membeli kemewahan, tetapi membeli apa yang mereka butuhkan saja. Kemudian orang-orang di dalam usahanya yang tidak berhasil ini mulai mencari Tuhan, datang kepada Tuhan. Kemudian hal penting yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan bagi kota. Pada saat bangsa Israel di dalam pembuangan, mereka diperintahkan untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kota. Mereka tidak boleh acuh tak acuh terhadap keadaan di mana mereka dibuang. Mereka tidak boleh masa bodoh dengan apa yang terjadi di sekitar mereka, tetapi mereka harus menjadi orang-orang yang produktif. Kalau kita pelajari lebih lanjut, bahwa orang-orang yang dibawa ini tentunya terdiri dari berbagai macam orang yang memiliki keahlian-keahlian tertentu. Mungkin saja di situ ada imam-imam, mungkin saja di situ ada tukang-tukang bangunan, mungkin mereka ahli dalam pertanian, mereka ahli di bidang pandai besi dan sebagainya, yang membuat alat-alat pertanian dan sebagainya. Dan mereka bisa menyumbangkan keahlian mereka untuk kemajuan di mana mereka dibuang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu kalau saat ini bangsa Israel mempunyai pengaruh yang cukup besar di dunia ini. Mereka banyak yang menerima penghargaan atau Nobel di bidang sains, di bidang pertanian dan sebagainya. Mungkin salah satu contoh di bidang pertanian kita mengenal dengan
sistem irigasi tetes yang dibuat oleh Israel ini, sehingga banyak membawa kemajuan di negara-negara yang menggunakan sistem ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat belajar dari perintah Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan bagi kota. Kita dapat menyumbangkan apa yang kita miliki saat ini. Kalau kita bekerja sebagai pegawai pemerintah, mungkin kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan membawa nilai-nilai kebenaran di dalam Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang produktif, berintegritas dan sebagainya, sehingga dapat membangun kota yang kita cintai. Apapun pekerjaan kita, mungkin bercocok tanam, mungkin beternak, mungkin sebagai buruh bangunan, tukang dan sebagainya. Apapun itu, kita dapat menyumbangkan segala keahlian kita bagi kemajuan di mana kita tinggal. Dan tentunya hal ini dapat menjadi berkat bagi kota di mana kita tinggal. Kemudian hal penting yang ketiga adalah bersyafaat bagi kota. Tuhan mencari orang yang mau berdiri bagi kotanya, seperti yang tertulis di Yeskiel 22 yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Dari firman Tuhan tersebut kita dapat merasakan kekecewaan hati Tuhan ketika Tuhan mencari orang yang mau bersyafaat bagi kota tetapi tidak menemukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata jumlah orang benar yang ada di suatu tempat diperhitungkan oleh Allah. Misalnya di dalam kisah Lot, di mana waktu itu Allah hendak menghukum kota Sodom dan Abraham bersyafaat bagi kota Sodom tersebut. Di dalam Kejadian 18 ayat yang ke-23 sampai dengan 32, kita dapat melihat bagaimana Abraham melakukan tawar-menawar dengan Allah supaya Allah jangan menghukum kota itu. Dikatakan demikian, Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian itu daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Dan tawar-menawar itu terjadi dari 50, 40, 30, 20, dan akhirnya bagaimana jika 10 orang? Seperti yang tertulis di ayat 32 katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi, sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa keberadaan orang-orang benar di suatu tempat sangat diperhitungkan oleh Tuhan. Seperti halnya juga yang tertulis di dalam Kisah Rasul 18 ayat yang ke-9 dan 10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi bagian dari orang-orang benar yang diperhitungkan oleh Tuhan, yang mau bersyafaat bagi kota di mana ia tinggal.
bahwa Tuhan mendengarkan setiap seruan umat-Nya yang merendahkan hati, yang mau bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bertobat dari jalan-jalannya. Mungkin ada dari Bapak Ibu yang berkata, Tuhan, tetapi aku tidak pandai untuk berdoa kepadamu atau berkata-kata. Bahwa Tuhan tidak melihat indahnya kata-kata di dalam doa kita, tetapi Tuhan melihat isi hati Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam kerendahan hati, seperti yang tertulis di 2 Tawarik 7 ayat 14 demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Di Yakobus 5 ayat 17 juga dikatakan demikian. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah sungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau belajar untuk menghidupi firman Tuhan ini. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita, dan ada yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita supaya kita menjadi berkat bagi kota, supaya kita mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, dan kita harus menjadi bagian dari orang-orang benar yang diperhitungkan Tuhan untuk bersafaat bagi kota kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menerima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih buat firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu boleh tinggal di dalam hati kami. Kami belajar untuk menghidupinya Tuhan. Terima kasih. Berkat-Mu, berkati umat-Mu Tuhan yang memiliki kerinduan untuk berdiri di hadapan Tuhan bagi kotanya, untuk menjadi berkat bagi kotanya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari satukan setiap hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Berkat kesehatan Tuhan, berkat materi ya Bapa. Terima kasih Bapa untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sebentar Tuhan, kami mau mengumpulkan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Lalu berkati setiap persembahan ini Tuhan. Apa yang menjadi bagian-Mu Tuhan, kami percayakan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap memberi Tuhan dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan bagi Tuhan, boleh mengirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Sambil kita akan satu pujian. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan patah semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, Kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita satukan hati. Kita mau berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan atas kasih karunia-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami bersama-sama Tuhan menyatukan hati kami. Kami datang kepadamu Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni dosa pelanggaran bangsa kami Tuhan. Mari Bapa yang menjamah hati setiap mereka Tuhan, sehingga mereka tidak menolak pengenalan akan Kau. Bapa, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah salam damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa Indonesia ini. Kami membawa presiden kami, Presiden Jokowi Tuhan. Engkau yang senantiasa memberikan hikmat bijaksana di dalam pemimpin kami ini mengambil setiap keputusan Tuhan untuk
membawa bangsa Indonesia ini dalam kemajuan demi kemajuan. Terima kasih Bapa, Engkau yang juga menempatkan orang-orang yang tepat di sekitar pemimpin kami ini yang dapat membantu pekerjaan Presiden Jokowi Tuhan, sehingga bangsa Indonesia mengalami kemajuan di dalam pembangunan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan setiap permasalahan yang terjadi atas bangsa kami. Mari Bapa, Engkau yang mengaruniakan keamanan atas bangsa kami tolak segala macam kejahatan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, radikalisme, intoleransi maupun terorisme Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan berkati TNI dan Polri di dalam menjaga keamanan atas bangsa kami ini Tuhan, sehingga mereka dapat bersinergi satu dengan yang lain dan tidak terjadi konflik di antara mereka Tuhan, tetapi mereka saling bahu-membahu di dalam menjaga keamanan negeri ini. Dan Bapa, kami menyerahkan tim medis yang ada Tuhan di dalam menangani permasalahan COVID-19 ini di Indonesia. Mari Bapa, Engkau yang membentengi, melindungi mereka Tuhan dari sakit penyakit ini. Engkau yang menjagai setiap mereka sehingga mereka dimampukan untuk merawat pasien-pasien yang ada Tuhan, dan setiap peralatan-peralatan yang dibutuhkan Tuhan yang menyediakannya. Terima kasih Bapa, yang membawa gereja-gerejamu juga dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah gereja-gereja Tuhan boleh saling bergandengan tangan menjadi satu kesatuan tubuh Kristus yang saling membangun satu dengan yang lain dan menjadi berkat bagi kota dan bangsa ini Tuhan. Berkati para hamba Tuhan yang ada yang boleh membalakan umat kepunyaan-Mu. Engkau yang membentengi, melindungi mereka Tuhan dari setiap pencobaan yang memampukan mereka untuk teguh berdiri, sehingga tidak ada satupun Tuhan dari umat-Mu yang tercerai-berai karena gembala-gembala yang jatuh dalam pencobaan. Tetapi Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan setiap mereka, Tuhan yang senantiasa membawa hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk senantiasa melaksanakan tugas pelayanan mereka dengan kerendahan hati, dengan hati yang tulus di dalam melayani Tuhan. Engkau yang terus senantiasa memelihara kehidupan mereka Tuhan, terlebih di masa-masa pandemi ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan juga GBI Miracle Service Wates dalam tangan-Mu. Berkati Gembala pembina kami, Bapak Timotius Hardono, para penatua yang ada, para gembala cabang yang ada, dan juga terkhusus untuk Bapak Indra Gunawan dan istri yang boleh mengembalakan umat kepunyaan-Mu di Miracle Service Wates ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan perlindungan, kesehatan, yang memberikan kasih karunia yang melimpah di dalam kehidupan beliau berdua Tuhan, sehingga dimampukan untuk melakukan pelayanannya. Terima kasih Bapa, berkati para penatua yang ada, para pengerja, anak-anak youth, anak sekolah minggu, dan juga seluruh umat kepunyaan Tuhan yang ada di Miracle Service Wates ini. Tuhan berkati, Tuhan yang memelihara kehidupan mereka setiap hari, Tuhan yang terus mengokohkan iman mereka Tuhan, dan juga mereka yang di dalam kelemahan fisik Tuhan berikan kesembuhan, dan di dalam pergumulan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Doa ini kami panjatkan di hadapan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita arahkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih telah mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.